Hari ini kita akan latihan soal yang teorinya kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai koordinat ya, atau koordinat polar ya, yaitu koordinat polar atau koordinat kutub. Oke, saya tulis dulu ya. Koordinat polar atau kutub ya. Kalau bahasa Indonesianya paling sering dengar ya kutub. Oke. Baik, nah contoh soalnya seperti apa? Misalkan nomor 1 gitu ya, ini nomor 1 nih. Masih seputar konversi ya. Katakanlah ada suatu titik namanya titik R nih ya. Titik R ini secara koordinat polar atau koordinat kutub memiliki koordinat R 20 315 derajat ya. Kita diminta untuk mengonversi ke bentuk R XY gitu ya. Yang mana RXY artinya itu koordinat kartesius. Ya, jadi polar menuju ke kartesius ya, yang itu kartesius. Idenya sudah dapat ya, bahwa kita akan mengonversi dari koordinat polar menjadi koordinat kartesius. Nah, tentunya kita akan mencari nilai X dan Y-nya ya. Mencari nilai X dan Y-nya dari yang diketahui di koordinat polarnya. Oke, di sini koordinat polarnya adalah R 20,315 derajat. Artinya apa? Ya, artinya si 20-nya itu adalah radiusnya ya, R kecil. Kemudian yang 350 derajat adalah sudutnya ya. Atau alfa lah, saya pakainya alfa di sini ya, sudutnya. Diketahui R20 alfanya 315 derajat ya. Yang ditentukan adalah X sama Y-nya itu seperti apa. Sebagai gambaran pada pertemuan sebelumnya sudah kita contohkan satu ya. Maka gimana nih cara mencarinya? R sama X RXY itu kalau dalam sebuah segitiga ya, segitiga siku-siku, itu hubungannya itu sangat bagus, yaitu misalkan yang mendatar X, yang vertikal Y, maka yang miring itu adalah si R-nya ya. Atau katakanlah kita mengenal istilah depan samping miring gitu ya. Maka kalau sudutnya alfanya sebelah sini, Y-nya itu dapat dikatakan sisi depan, X-nya sisi samping, dan R-nya sisi miring kayak gitu. Nah, di sini kan di segitiga ini diketahui R sama alfanya ya, R dan alfa. Kita diminta untuk mencari X dan Y. Tentunya kita mencari X dan Y masing-masing itu dari R dan alfa yang sudah diketahui ya. Itu hint yang pertama atau ide pokok yang pertama ya. Kita akan mencari X dan Y dari masing-masing, bukan dari masing-masing, maksudnya dari alfa dan R yang sudah diketahui ini. Nah, kan tinggal mencari yang cocok. Yang mana nih? Apakah sin, cos, atau tan? Katakanlah saya mau membahas yang X terlebih dahulu ya. X itu kan posisinya dalam segitiga siku-siku ini berada di sisi sampingnya ya. Sampingnya sudut alfa. Nah, karena selain sudut alfa yang diketahui juga R, maka kita akan otak-atik biar bagaimanapun caranya mencari nilai X dari R dan alfa yang diketahui. Ya, ada samping, ada miring, ada alfa. Ide pokoknya adalah seperti itu. Tinggal kita harus tahu kira-kira hubungan antara sudut, samping, dan miring itu apa. Yang paling mendekati adalah kosinus alfa ya. Karena definisi kosinus alfa adalah perbandingan sisi samping terhadap sisi miring. Ya, itu ya kosinus alfa. Saya tulis di sini ya. Kosinus alfa adalah perbandingan sisi samping terhadap sisi miring. Sampingnya adalah X, miringnya adalah R. Sehingga dari sini karena R-nya diketahui, alfanya diketahui, kita bisa mencari nilai X. Dengan mudah, maka X sama dengan R dikalikan kosinus alfa. Masih bingung? Oke, katakanlah A sama dengan B per C. A ini kosinus alfanya, B itu X-nya, C itu R-nya. Maka kalau mencari B adalah tinggal B sama dengan A dikalikan C. Atau kosinus alfa dikalikan R. Akan tetapi karena alfa itu dan cos ini satu kesatuan, biar nggak rancu, saya tulis kosinus alfanya di bagian belakang. Saya khawatirnya asumsinya tuh kosinus dikalikan alfa dikalikan R gitu. Makanya dibalik saja nulisnya ya, R dikalikan kosinus alfa. Ya, karena R-nya ada, alfanya ada, tentunya nilai X-nya dapat dengan mudah kita temukan. Bagaimana dengan Y?
Sama ya, idenya sama kayak tadi. Bedanya apa? Y itu berada pada sisi depan ya. Kita akan mencari sisi depan, diketahui sudut dan sisi miring. Berarti pakainya sinus karena definisi sinus adalah perbandingan sisi depan terhadap sisi miring ya. Berarti sinus alfa. Sinus alfa adalah perbandingan sisi depan terhadap sisi miring. Depannya adalah Y, miringnya adalah R. Maka dapat dengan mudah analogi yang sama dengan yang X ini tadi, maka menjadi Y sama dengan R dikalikan sinus alfa. Ya, oke, seperti itu idenya. Tinggal kita pecahkan saja. R kosinus alfa, kita kembali ke yang bagian atas. R-nya berapa? R-nya 20. Saya pakai kurung ya, biar jelas. Kemudian kosinus alfa, kosinus 315 derajat. Yang bawah bagaimana yang Y? R sin alfa, berarti 20 dikalikan sinus 315 derajat. Ya. Sampai sini modalnya tinggal satu lagi, yaitu pengetahuan kita mengenai apa itu nilai cos dan sin dari 315 derajat. Oke, berbagai metode sudah kita pelajari ya. Caranya banyak sekali. Misalkan saya akan menggunakan gambar gitu ya, seperti itu. Gambar kurva ya. Ini kurva sinus ya, ini kurva kosinus. Ya, secara sketsanya ya. Ini sin, ini cos yang bawah. Yang mana antara sin dan cos memiliki nilai vertikal yang selevel ya, yang setara, yaitu dari 1 sampai min 1 di tengah-tengahnya tentunya adalah 0. Nah, satu gelombang penuh ini namanya 360 derajat, berarti ujung sini adalah 360 derajat. Ya. Oke. Yang separuhnya berarti ini 180 derajat. 3/4-nya adalah 270. Seperempatnya adalah 90. Kalau yang cos bagaimana? Ini 360-nya di sini. Ini setengahnya di sini yaitu 180. Ini adalah 270. Ini adalah 90 kayak gitu. Ya, mudah-mudahan ada gambaran yang dilihat dari layarnya kalian. Baik, nah yang ditanyakan adalah nilai kosinus 315, sinus 315 ya. 315 adalah 45 derajat sebelumnya 360 derajat ya. Berarti 2 step sebelum ini ya. 2 tahap sebelum 360. Sebelum di sini sebelum 360 330. Nilainya ini. Sebelum 330 315 dia nilainya ini. Berarti 315 itu adalah 2 langkah sebelah kirinya 360 derajat atau 2 langkah di sebelah bawahnya. Kalau dilihat di kurvanya ya, 2 tik di bawahnya yang di sini ini. Ya. Begitu pula dengan yang kosinus di sini ya. Di sini kosinus 360 derajat, di sini posisinya nilainya di sini yaitu 1. Maka kalau 330 itu 1 level di bawahnya, 315 adalah 2 level di bawahnya. Oke. Kalau kita perhatikan di sini ya, karena ini sini di bagian bawah, maka karena ini 2 step di bawahnya ya, kita juga 2 step ya. Ini kan 0 ya. Di bawahnya 0 itu min setengah, di bawahnya min setengah adalah min setengah akar 2. Dengan kata lain ya, nilai dari sin 315 ini adalah min setengah akar 2 ya. Nanti kita substitusikan ke yang bagian Y ya, bukan yang yang X ini ya. Yang cos ya, yang cos 360 derajat aja nilainya tuh nilai cosnya adalah 1 ya. 1 step di bawahnya berarti adalah setengah akar 3. 1 step di bawahnya lagi berarti setengah akar 2. Jadi kosinus 315 derajat adalah setengah akar 2 ya. Bedanya ini negatif, ini positif ya. Kita sudah menemukan nilai masing-masing kosinus dan sinus 315 derajat. Tinggal kita substitusikan ke persamaan yang tadi ya. Berarti 20 dikalikan yang cos itu positif ya, setengah akar 2. 20 dikalikan setengah itu 10. Berarti ketemunya adalah 10 akar 2. Kalau yang ini berarti adalah min 10 akar 2. Ketemu ya? X-nya 10 akar 2, Y-nya adalah min 10 akar 2. Berarti koordinat kartesiusnya adalah 10 akar 2, min 10 akar 2. X-nya positif, Y-nya negatif, berarti di kuadran 4. Kalau saya gambarkan secara sekilas, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Maka lihat ya, ini kan X positif,
X negatif, Y positif, Y negatif. Ya, cocok nggak? Ini X-nya positif, berarti sebelah kanan. Ini Y-nya negatif, berarti bawah. Ya, berarti kanan bawah, benar ya? Area kanan bawah. Ya, yang mana 315 derajat merupakan bagian dari kanan bawah. Tepatnya adalah arah tenggara ya. Di sini 315 derajat. Diukur dari titik 0 yang menuju ke arah timur kayak gini. Oke. Soal yang pertama sudah ketemu, yaitu R-nya adalah 10 akar 2, min 10 akar 2. Kita masih punya waktu kurang lebih 11 menit lagi. Ada gambaran soal nomor 1 ini? Mohon konfirmasinya. Masih bersama saya ya, halo? Ya, Pak. Oke ya, Masih, Pak. ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Cukup? Ya, Pak. Cukup ya. Kalau cukup, kita masih ada beberapa waktu, mungkin 10 menitan lagi sekarang ya, yaitu kita ke contoh soal yang selanjutnya, yaitu mungkin yang nomor 2 ya. Sebentar, ini saya pilihkan dulu. Pilihkan dulu soalnya. Baik. Saya ke halaman yang selanjutnya. Kalau tadi, yaitu dari koordinat kutub ke Kartesius, sekarang kita coba sebaliknya, yaitu dari koordinat Kartesius menuju ke koordinat kutub ya. Yang mudah saja, misalkan ada titik A, nilainya koordinat Kartesiusnya adalah 4, min 4. Nah, sebelum kita selesaikan ini, ada baiknya kita mengimajinasikan terlebih dahulu ya. Ini kan berarti apa? Si X, Y-nya ya. Bentar saya ganti warna. Ini X-nya, ini Y-nya ya. Lihat, X-nya positif ya, kemudian Y-nya adalah negatif. Ya. Ini mirip dengan yang soal sebelumnya ya. Yang ini ya. X-nya positif, Y-nya negatif. Maka gambarannya adalah sudutnya nanti yang kita peroleh hasilnya berada di kuadran 4. Artinya apa? Artinya di antara 270 derajat sampai 360 derajat untuk sudut yang nanti akan kita cari ya. Hasilnya itu segitu. Kan kita mau konversi nih A X, Y menjadi A R, alfa. Nah, alfanya itu dapat dipastikan ini berada pada kuadran 4 ya. Kemudian apabila kita sebenarnya kalau sudah sering mengerjakan soal, ini sudah ketahuan nih sudutnya berapa ya. Lihat antara X dan Y itu panjang sisinya kan sama-sama 4, bedanya cuma plus sama minus ya. Artinya kalau kita merujuk ke segitiga siku-siku seperti ini, kok nilai X dan Y-nya kok sama ya, dapat dipastikan berupa segitiga sama kaki ya. Kalau segitiga sama kaki berarti sudut yang diapit adalah 45 derajat kayak gitu ya. Oke ya. Nah, karena ini 45 derajat berada di kuadran 4 ya. Kalau saya gambarkan lagi di sini nih, kayak gini nih. Maka ya sudah di antara 270 sampai 360 ini di tengah-tengahnya kan 45 derajat kan. Nah, kayak gini. Ya. Idenya tuh seperti itu. Walaupun kita tanpa otak-atik menggunakan rumus dan sebagainya, misalkan kita bisa mengetahui jawabannya gitu, ya. Jadi ini 315 derajat nanti ketemunya seperti yang sudut yang tadi. Jadi segitiganya itu sama kaki ya, karena sama-sama panjangnya adalah 4. Cuma bedanya satunya positif, satunya negatif. Dapat dikatakan ini X yang positif, ini Y yang negatif ya, yang vertikal ini. Ya sudah, ini kan 45 derajat nih. Ya, ini 45, atau dengan kata lain ini adalah 315 derajat. Ya. Itu kalau kita sering mengerjakan soal, kalau sering berlatih, kita bisa menemukan jawaban dengan cepat ya. Bahwa apalagi kalau ini pilihan ganda ya. Kalau ini pilihan ganda udah sangat membantu banget ya. Bahwa oh ini pasti sudutnya adalah kuadran 4. Berapa nih? Oh ini karena sisinya sama, dapat dikatakan pasti 45 derajat. 45 derajat di kuadran 4 berarti kan separuhnya antara 270 sampai 360 derajat, atau ketemunya adalah 315 derajat. Itu ya, pengetahuan itu kalau semakin kita berlatih semakin tidak harus menggunakan satu cara, tapi bisa dengan banyak cara, banyak ide ya untuk menyelesaikannya. Tidak harus menggunakan cara konvensional ya, seperti itu. Nah, berarti kan tinggal mencari R kan. R-nya bagaimana? Ya sudah, karena ini X dan Y, mencari R ya bisa menggunakan sudut alfa yang sudah diketahui.
bisa menggunakan cara Pitagoras. Kalau cara Pitagoras kan kemarin sudah kita pelajari juga bahwa R kuadrat itu nilainya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Berarti ini adalah 4 kuadrat ditambah Y-nya negatif ya, min 4 kuadrat. Ya, sama-sama 16 kan? Ya, 16 tambah 16, 32 ya. Nah, jadi ini akar 2 dikali 16 ya. R-nya akar 2 dikali 16 atau gimana nih? 4 akar 2 ketemunya ya. R-nya adalah 4 akar 2. Walaupun aslinya kan plus minus nih ya. Plus minus 4 akar 2 karena hasil dari akar adalah akar kuadrat ya, adalah satunya plus satunya minus kayak gitu. Cuma R kan selalu positif. Maka kita ambil yang positifnya saja, ketemu R-nya adalah 4 akar 2. Dengan kata lain di sini ya, dapat dengan langsung kita menemukan jawabannya adalah 4 akar 2, 315 derajat. Ya, kayak gitu. Boleh nggak pakai min 45 derajat? Boleh-boleh saja ya. Jadi misalkan 4 akar 2, min 15 derajat, min 45 derajat. Ini boleh-boleh saja. Cuma karena biar kita secara default ngikutin arahnya itu seperti ini gitu ya, ini 0 kemudian ambil positifnya, maka ya kita pakai yang 315 derajat walaupun sama artinya dengan minus 45 derajat ya, dari titik 360 derajatnya kayak gitu. Oke, ini cara tidak harus langsung ini ya, menggunakan rumus gitu ya. Kalau pertemuan sebelumnya kan kita menggunakan rumus yuk ya. Alfanya itu bagaimana cara mencarinya, kayak gitu ya. Oke, mungkin kalau R udah dapat menggunakan ini ya, menggunakan Pitagoras ini ya. Kalau mencari R, bagaimana mencari alfa secara rumus? Oke, nah diketahui X sama Y ya, anggap aja R belum tahu, kemudian alfa, maka karena X adalah samping dan Y adalah depan, kita bisa menggunakan tangen ya, bahwa tangen alfa adalah perbandingan sisi depan Y dibagi sisi samping X. Sisi depannya adalah min 4. Sisi sampingnya adalah 4 ya. Sehingga ketemunya adalah min 1 ya. Tangen alfa itu min 1, berarti alfanya adalah tangen inverse dari min 1. Waktu itu kita sudah belajar ya. Kalau yang 45 derajat kalau yang kuadran 1 ya, sudutnya 45 derajat itu nilainya adalah 1. Berarti ini ketemunya adalah minus 45 derajat ya. Minus 45 derajat ya. Alfanya adalah tan inverse dari min 1 adalah min 45 derajat. Atau kalau kita menggunakan gambar ya, gambar kurvanya si tangen, ini ada 2 garis asimptotik ya, yang secara vertikal yaitu di posisi 90, ini 270. Gambarnya kan apa? Saya pakai ganti warna yang lain. Gambarnya adalah kalau 0 sampai 90, dari 0 sampai menuju plus tak hingga. 90 lebih dikit, dari min tak hingga menuju 180 itu 0, naik lagi menjadi plus tak hingga. Ya, dari min tak hingga lagi menuju 0. Ini 360 derajat. Ya, kelihatan ya bahwa ini tuh nilainya akan negatif ya. Ini 0, ini di 45-nya berarti ini min 1 ya. Yang kalau 45 adalah 1. Ya. Mudah-mudahan masih ingat kalau untuk tangan itu 0, kemudian sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar 3, 1, kemudian akar 3, kemudian menuju positif tak hingga. Ini tinggal negatifnya saja ya. Oke, seperti itu kelas 10 TJA 1. Cukup jelas ya. Baik, kita ke contoh soal yang selanjutnya. Tak ini dulu, ke halaman putih ya. Ide ceritanya seperti ini ceritanya. Ada kapal pesiar ya. Ada kapal pesiar. Bayangkan saja dulu kalian ya. Ada kapal pesiar berlayar nih dari pelabuhan A ya. Katakanlah ini pelabuhan A-nya di sini nih. Ini pelabuhan A ya. Ini kapalnya. Gambar kapal gimana? Kayak gini ya mungkin ya. Nah, gini aja ya. Ini kapal pesiarnya nih. Ada kapal pesiar dari pelabuhan A menuju kota B. Perhatikan, kota B dengan arah 150 derajat. Berarti kita harus tahu nih kemana kira-kira gitu ya. 150 derajat, ingat ya, 150 derajat. Ini 0, ini 90, 180, 270 gitu kan ya, waktu itu belajar arahnya ya. 150 berarti kurang lebih ke arah sini ya, ke arah sini nih. Nah, ke arah sana ya. Apa istilahnya? Barat,
laut ya, ke arah barat laut, tapi 2 nggak pas gitu ya, sebelum ke utara. Jadi dari A ke B itu dari sini ke arah barat laut ya. Selatan, barat daya, barat, barat laut ya benar ya. Ini BL ya, barat laut. 150 derajat kayak gitu. Berarti ke arah sini ya, ke arah B-nya di sini nih. Ini pelabuhannya nih, ada mercusuarnya ya. Ada mercusuarnya. Oke, ke arah sana. Oke, saya ulang lagi soalnya. Jadi ada kapal pesiar gitu ya, berlayar dari pelabuhan A menuju pelabuhan B dengan arah 150 derajat. Ini kayak gini ya, 150 derajat. Kecepatan kapal pesiarnya berarti velocity-nya ya. V-nya adalah di sini soalnya 15 kilometer per jam ya. Aslinya sih pakainya knot ya, tapi kita konversi aja ke kilometer per jam. Katakanlah ini menjadi 15 kilometer per jam. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah gini. Kapal ini bergerak selama 10 jam. Jadi dari A sampai B itu 10 jam. Timingnya ya, 10 jam. Yang menjadi pertanyaan adalah yang A, berapa jarak kapal pesiar tersebut dari pelabuhan? Ya, berarti dari A ke B ini berapa? Nanti kalau di konsep koordinat polar gitu, pakainya itu R ya. Berarti R-nya berapa gitu kan? Ya, ini kan R berarti kan? Ya, kalau di secara koordinat polar ini kan R-nya tuh, radius dari lingkarannya ya. Berarti R-nya berapa nih ya? Jarak kapal pesiar dari pelabuhan ya. Jarak kapal dari pelabuhan. Saya nulis di tab susah banget. Oke. Yang kedua, yang B, berapa sih jarak kapal pesiar dari arah selatan? Jarak dari S dan T dan timur. Nah, kayak gitu. Nah, tentunya kalau untuk menjawab B ini kita harus tahu arah mata angin. Timur itu mana? Yang 0 ya. Selatan itu yang ini. Utara adalah yang sebaliknya. Kemudian barat yang ini ya. Artinya sebenarnya gini, kalau merujuk ke soalnya ya, berapakah jarak dari S berarti apa? Dari sini ke sini ya. Secara vertikalnya kalau digambar. Ya, secara vertikalnya. Dan jarak dari timur secara horizontalnya. Ini kan titik pusatnya kan di sini nih, titik awalnya ya. Berarti ke arah kesananya, ke arah kirinya berapa? Ya. Jadi secara horizontal berapa, jadi arah timur berapa, dan secara vertikal dari arah selatan berapa. Jadi kita akan mencari nilai nanti X sama Y. Ya, yang mana Y adalah arah dari selatan, X adalah arah dari timur, dan R adalah untuk menjawab pertanyaan yang A. Kayak gitu ya. Ini namanya soal yang hot, soal yang kontekstual yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Gambarannya dapat mengenai contoh soal ini? Mau responnya? Dapat ya. Nah, kayak gitu ya. Baik. Nah, kita akan mencoba menyelesaikannya. Di sini ada sedikit fisikanya ya, bahwa kecepatannya 15 km per jam. Artinya apa sih? Dalam waktu 1 jam, dia menempuh jarak sejauh berapa? 15 km ya. Betul ya? Betul ya. 1 jam aja menempuh jarak 15 km. Berarti kalau 10 jam tinggal kita kalikan kan? Ya enggak? Ya. Nah, berarti tinggal kalikan aja, kalikan 10 ya. Berarti 150 km. Udah ketemu tuh untuk R-nya. Ya enggak? Dari A ke B ini. Ini saya perbesarnya di gambar yang kecil ini di atas ya. Oke. Udah ketemu dari A ke B-nya adalah sejauh 150 km. Itulah jawaban untuk yang bagian yang A atau si R-nya ya. Kayak gitu. Baik, jarak kapal pesiar dari pelabuhan A ke pelabuhan B adalah sejauh 150 km. Untuk konteks soal ini ya, yaitu si R-nya berarti kan. Si R-nya ya, ini 150 derajat. Nah, kita sekarang mencoba menjawab pertanyaan B ya. Dari jarak dari arah selatan berapa, dari arah timur berapa, berarti dari secara Y berapa, secara X berapa, kayak gitu ya. Datanya adalah, sebentar saya ganti warna terlebih dahulu, warna hitam mungkin ya yang belum ya. Datanya kan berarti sebenarnya kan koordinat di sininya gitu ya, atau ya koordinat aja gitu ya, atau di sini boleh lah A gitu ya, yaitu radiusnya adalah tadi berapa, 150 km, arahnya 150
derajat ini ya. Nah, ini kan R-nya nih. Ini R-nya, ini alfanya. Nah, dari R dan alfa ini kita hendak mencari tahu nilai X dan Y. Yang mana X itu nanti mewakili arah timur ke kiri dan Y itu mewakili arah selatan ke utara ya, ke arah titik tersebut yang di gambarnya ini. Baik, mungkin ya sebenarnya sih bebas, nggak harus X dulu, nggak harus Y dulu ya. Tapi pemahamannya nih ya, pemahaman apa? Pemahaman konsep trigonometri yang ada kaitannya sama sisi sebuah segitiga siku-siku ini ya. Baik, nah di sini kan kita akan mencari X, Y ya. Kalau saya gambarkan ulang segitiganya kayak gini nih ya. Kalau ini 150 berarti ini kan sisanya 30 kan? Ya enggak? Sisanya 30 pasti ya kalau ini 150. Berarti ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya, yang mana Y-nya adalah sisi di depan sudut 30-nya, X adalah sisi di samping 30-nya, dan R yang miring ini adalah jarak antara pelabuhan A dengan pelabuhan B. Ya. Kita di sini contoh soal ini mengetahui, yang diketahui adalah sudutnya ya, yaitu 150 atau 30 menuju 180-nya ya. Kemudian R, kita udah tahu sudut dan R-nya ya, yaitu sudutnya 150, R-nya adalah 150 juga ya, 150 derajat, R-nya 150 km kayak gitu. Cuma kalau konteks gambar ini kita boleh menggunakan sudut yang 30 derajat ya. Kalau arahnya adalah arah sumbu X yang negatif ini. Sebenarnya bebas banget ya. Yang toh kalau kita flipkan ke sebelah kanan kayak gini nih, ya kalau kita flipkan sebelah kanan, ya sama ini juga 30 derajat, bakal 30 derajat ya. Akan sama saja, cuma beda arahnya saja, beda arah ininya, X-nya ya. Baik, tentunya idenya adalah gini. Katakanlah kita mau mencari nilai Y ya, yang kelihatan tuh kan Y dulu. Mencari nilai Y diketahui alfa sama R, maka kita harus tahu Y itu sebelah mana, sisi sebelah mana. Y adalah sisi di depannya si R, si 30 derajat kan, ya. Y itu depannya sudut 30 derajat ini. Berarti apa? Kita menggunakan perbandingan trigonometri ya, sisi buah segitiga yang ada depan dan ada yang miringnya. Depan sama miring ya. Kira-kira depan sama miring itu yang masih ingat barangkali apa ya? Sin ya. Baik, bagus ya. Berarti menggunakan sin alfa ya. Sinus alfa, sin alfa sama dengan Y per R ya. Y per R. Di sini bisa ketahuan bahwa nilai Y-nya akan sama dengan apa? Sin alfa dikalikan R kan? Perkalian silang ya. Kayak semacam A sama dengan B per C, maka B adalah A dikalikan C ya. Atau kalau saya tulis balik menjadi R dikalikan sinus alfa. Alfanya boleh 30 derajat, boleh 150 derajat, terserah bebas ya. Kalau saya pakai katakanlah 150 derajat. 150 derajat ya, sesuai dengan ininya saja. Kemudian kalau yang X kan sisi sebelah samping kan. Sisi samping diketahui sisi miring. Diketahui sudut, berarti kita menggunakan kosinus ya. Berarti adalah kosinus alfa sama dengan X dibagi dengan R, atau X-nya adalah R dikali kosinus alfa ya. R-nya tahu tadi adalah 150 km ya. Di sebelah sini ya yang X-nya ya. 150 km tinggal dikalikan kosinus 150 derajat yang ini nih ya. Oke. Kita harus tahu nilai sinus 150 derajat dan nilai kosinus 150 derajat. Mungkin saya akan menggunakan halaman selanjutnya yang masih bersih untuk oret-oretan sketsa kosinusnya ya. Waktu saya masih ada 6 menitan lagi. Mudah-mudahan masih ingat ya, mudah-mudahan saja. Mudah-mudahan masih ingat. Ini kurva sinus dan ini adalah kurva kosinus ya. Seperti itu. Yang mana full gelombang adalah 360 derajat. Ya, separohnya ini 180, ini separohnya ini 180. Ya, ini sketsa saja. Terendah -1, teratas 1. Tengah-tengahnya adalah 0. Kayak gini, ya. Ini kurva sinus, ini kurva kosinus. Baik. Tadi berapa? Sin dan cos 150 derajat ya. Iya ya, 150 derajat. Iya. Ya sudah. Yang namanya 150 derajat itu adalah satu step sebelum 180. Ya.
titik temu di kurvanya mana? Ini ya, satu step di atasnya 0 berarti kan. Berapa kalau untuk sin? Nilai di ininya. Masih ingat nggak? Garis apa nilai-nilai antara 1 sampai 0 untuk sin dan cos. Masih ingat berapa ya? 0, kemudian berapa, 1 itu. Masih ingat nggak? Nilainya adalah setengah ya. Betul nggak? Ya. Kan ada setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, kemudian baru 1 ya. Nah, ini kan 150 adalah satu step sebelumnya 180. Berarti kalau secara nilai sudutnya, nilai perbandingannya adalah satu step sebelum 0 ini kan. Ini kan 0. Makanya berapa? Oh, berapa ini? Oh, ini setengah. Berarti sin 150 derajat itu nilainya setengah. Yang nilainya akan sama dengan sin 30 derajat nih. Ya, makanya kita boleh menggunakan 150, boleh menggunakan berapa? 30 derajat ya. Karena nilainya kan sama-sama setengah. Baik sin 150 maupun sin 30 derajat nilainya akan sama-sama setengah. Oke. Sin 150 kita udah dapat keep ya, yaitu nilainya adalah setengah. Bagaimana dengan cos 150 derajat? Menggunakan konsep gambar yang sama juga. Ini 90 ya. 180 saja nilainya adalah min 1. Ya kan? Paling rendah kan? Min 1. Berarti 150 adalah satu step sebelum 180. Berarti apa? Di atasnya min 1 berapa? Min berapa nih? Min setengah akar 3 ya. Ya kan? Ini kan flipnya saja sebenarnya. Kayak gitu. Berarti cos 150 derajat sama dengan min setengah akar 3 ya. Kembali ke yang sana, saya menggunakan warna yang sesuai tadi lagi. Berarti Y-nya adalah 150 dikali setengah atau 75 ya kilometer. Nah, kayak gitu. Yang X-nya berarti apa? 150 dikali min setengah akar 3 berarti 7 min 75 akar 3 kilometer ya. Kayak gitu. Akar 3 itu 1,7 ya. Berarti hampir berapa nih? 120-an mungkin ya. 125-an mungkin kilometer ya. Kalau mau kita bulat apa dihitung secara apa adanya. Nah, artinya apa sih ini? Artinya ini kan min nih. Artinya kalau dari titik pusat 0 ini, ya dari pusat ini nih, dia gesernya ke kiri. Ya, gesernya ke kiri sejauh berapa? 75 akar 3 km. Karena ke kiri itu berupa koordinat sumbu X negatif, maka minus. Ya, dari timur ke barat itu minus. Ya, nilainya adalah min 75 akar 3 km. Sedangkan kalau dari selatan ke utara kan ke atas di gambar ini ya, maka hasilnya pasti akan positif ya, sejauh berapa? 75 km ya. Jadi dari A ke B totalnya adalah 150 km sejauh 150 derajat atau 30 derajat secara horizontal yang sebelah kiri ya. Geser arah baratnya adalah sejauh 75 akar 3 km. Geser ke arah utaranya adalah sejauh 75 kilometer. Oke, clear ya kayak gitu ya? Clear. Bagus.